Sunan Bayat atau Sunan Pandan Aran adalah putra dari Ki Ageng Pandan Arang, Bupati pertama Semarang. Setelah meninggal kemudian digantikan putranya Pangeran Mangkubumi menjadi bupati yang kedua. Di awal pemerintahan dia menjalankan dengan baik dan taat dengan ajaran Islam, namun lama-kelamaan sifatnya berubah, menjadi lalai dan sombong serta melanggar aturan agama. Pondok pesantren dibiarkan tidak terurus, dan tempat-tempat ibadah dibiarkan terbengkalai. Sultan Demak yang mengetahui kelakuan Ki Ageng Pandan Arang II, segera mengutus Sunan Kalijaga untuk menyadarkannya. Ki Ageng Pandan Arang II sangat gemar memelihara kuda, oleh karena itu Sunan Kalijaga memulai penyamarannya dengan berdagang rumput. Beliau menyamar saat Ki Ageng Pandan Arang sedang berkuda dan mau pulang. Setelah ada penjual rumput yang hijau-hijau, dia berhenti untuk menawar rumput tadi. "Berapa satu ikat?" kata Bupati Pandan Arang. "1 ringgit tuan untuk 10 ikat," jawab si penjual rumput. "Mahal amat, 2 sen ya," kata Bupati Semarang. "Gak boleh tuan," kata penjual rumput. Tawar-menawar terjadi sampai akhirnya Bupati Pandan Arang marah, dan dengan sombongnya mengatakan, "Saya bupati dan orang paling kaya di sini," kata dia. "Maaf tuan, yang paling kaya adalah Allah SWT. Saya diberikan rezeki olehnya. Tuan, dengan saya saja kekayaannya tidak ada apa-apanya," jawab tukang rumput. Bupati Pandan Arang semakin murka. Dibilang seperti itu. Kemudian Bupati Pandan Arang minta bukti kepada tukang rumput tersebut. "Buktinya mana, hei orang miskin?" kata Bupati Pandan Arang. "Baik, akan saya buktikan tuan," jawab penjual rumput dengan santai. Kemudian penjual rumput tadi mengambil cangkul di sebelah kandang kuda. Tanah di sekitar kandang dicangkul. Ajaib, tanah yang dicangkul tadi berubah menjadi emas. Bupati Pandan Arang terhenyak, kemudian rasa serakahnya muncul. Merasa tanah yang ada emasnya adalah tanah dia, maka dia ingin menguasai emas tersebut. Namun tiba-tiba emas tadi berubah lagi menjadi tanah. Bupati Pandan Arang terhenyak. Dia bergumam dalam hati, siapakah orang ini, pasti bukan sembarang orang. Akhirnya berani bertanya, "Siapakah sebenarnya Kisanak?" tanya sang bupati. "Kamu pasti tahu, saya diutus Raja Demak untuk menyadarkan kamu." Tiba-tiba Bupati Pandan Arang tadi membuka caping penjual rumput. Bupati Pandan Arang terkejut dan langsung berlutut. "Maafkan saya Kanjeng Sunan Kalijaga, saya hilaf," kata dia. "Bangunlah, yang patut disembah hanyalah Allah SWT. Saya menyesal dan ingin bertobat Kanjeng Sunan. Terimalah saya menjadi murid Kanjeng Sunan," kata dia. "Saya akan terima kamu sebagai murid, namun ada syaratnya." "Syaratnya apa Kanjeng Sunan Kalijaga?" tanya dia. "Kamu harus pergi ke Gunung Jabalkat. Jangan bawa harta benda kamu. Saya tunggu kamu di sana," jawab Sunan Kalijaga. Kemudian Pangeran Mangkubumi besoknya berangkat ditemani istrinya dan menyerahkan jabatannya kepada adiknya. Singkat kata, Pangeran Mangkubumi berguru kepada Sunan Kalijaga, belajar dengan rajin dan taat. Di kemudian hari beliau tinggal di Tembayat, sekarang dikenal daerah Bayat, Kabupaten Klaten, dan menyebarkan Islam di sana. Pangeran Mangkubumi kemudian dikenal dengan Sunan Bayat atau Sunan Pandan Arang. Karena kesaktian Sunan Bayat, beliau berhasil mengislamkan di daerah tersebut, mengalahkan pertapa dan pendeta. Jika kalian suka dengan video ini, silakan subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan info video cerita wali yang terbaru. Gratis.